Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, berharap program Mahasiswa Membangun Desa mampu mengasah kepekaan sosial mahasiswa untuk terlibat aktif dalam membangun desa. Menurutnya, para mahasiswa melalui berbagai kemampuan keilmuan yang ada, ditantang untuk mampu memberikan kontribusi pemikiran dan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang ada di 1000 desa Jawa Timur. Universitas Brawijaya resmi melepas puluhan ribu mahasiswa untuk terjun ke 1000 desa sejak akhir pekan lalu. Mereka dilepas dalam 4 gelombang keberangkatan hingga 4 Juli 2023. Dalam penjelasannya, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo berharap kegiatan MMDUB ini mampu mengasah kepekaan sosial mahasiswa yang dengan keilmuan mereka mampu menjawab berbagai persoalan di desa. Widodo juga mendorong agar mahasiswa menggunakan kesempatan MMD ini untuk menerapkan keilmuan yang ada di kampus dengan bersinergi dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Yang jelas gini, sebelumnya saya sampaikan bahwa MMD ini kita bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya, sehingga program-programnya adalah nanti program kolaborasi antar berbagai institusi termasuk dengan Kodam 5 Brawijaya, karena kita melihat bahwa program Kodam 5 Brawijaya itu match dengan program MMD yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Targetnya adalah diantaranya kita pertama kalau dari kampus adalah membekali kompetensi mahasiswa agar mengerti permasalahan real yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah ilmu yang ada di universitas itu bisa diaplikasikan di masyarakat desa, karena tidak hanya mahasiswa tapi Bapak Ibu dosen kan juga turun ke desa. Harapannya program MMDUB bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya. Menurut Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Farid Makruf, Kodam memiliki 5 program untuk masyarakat dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan stunting yang selaras dengan misi MMD. Untuk itu, Farid meminta kepada mahasiswa untuk bersinergi dengan para babinsa di tiap desa karena mereka sudah memiliki data awal berbagai persoalan yang ada dan membutuhkan perhatian. Program Mahasiswa Membangun Desa yang digelar oleh Universitas Brawijaya selaras dengan program dari Kodam 5 Brawijaya. Hal inilah yang menjadikan program MMD bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya. Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Farid Makrif mengatakan Kodam memiliki program dalam bidang penanganan stunting, ketahanan pangan, ketahanan air, hingga babinsa masuk dapur. Program ini selaras dengan misi dari mahasiswa membangun desa, sehingga pihaknya mendukung kegiatan MMD dengan bersinergi dengan babinsa di setiap desa di Jawa Timur. Pangdam berharap program MMD dapat berjalan lebih cepat karena para babinsa sudah memiliki data awal berbagai persoalan yang membutuhkan solusi di desa. 5 Brawijaya itu punya 5 program unggulan. 1. Ketahanan pangan. 2. TNI Manunggal Air. Yang ketiga, Bapak Asuh Stunting. 4. Babinsa masuk dapur. Dan yang kelima, Babinsa masuk sekolah. Nah, dari kelima program ini matching dengan program yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan MMD. Salah satunya, bagi mahasiswa mungkin yang berkecimpung di bidang kesehatan, Universitas Kesehatan, di Fakultas Kesehatan, mereka akan nanti melihat di sebuah desa yang ada kasus stunting, dari segi kasus, penyebabnya apa,
intervensi penanganannya seperti apa, outcome-nya nanti apa. Itu mahasiswa yang mengkaji sendiri, nanti dari masyarakat, dari TNI akan memberikan data dasar dulu, karena kami punya. Setiap Babinsa itu punya data awal, ini loh yang anak stunting, orang tuanya ini. Nanti dikelola oleh mahasiswa menjadi sebuah formula untuk bagaimana menolong orang yang Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memperingati Hari Idul Adha 1444 Hijriah dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa 4 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang dihimpun dari partisipasi Sivitas FKUB. Acara ini bertempat di lapangan parkir Laboratorium Anatomi Histologi dan GPB lantai 1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Menurut Ketua Panitia, Dr. Ardani Galih, daging kurban ini nantinya akan didistribusikan ke Sivitas Akademika, masyarakat sekitar, serta ke beberapa panti asuhan di sekitar Kota Malang. Fakultas Kedokteran UB kembali melakukan penyembelihan hewan kurban secara mandiri setelah masa pandemi. Pada saat pandemi, penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan, sedangkan di fakultas hanya melakukan pendistribusian. Seiring dengan berakhirnya pandemi, maka Fakultas Kedokteran melakukan penyembelihan hewan kurban secara mandiri yang dilaksanakan di fakultas oleh panitia. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antar Sivitas Akademika yang menjadi panitia dan juga menjadi ajang untuk membangun rasa sosial yang lebih tinggi terhadap masyarakat sekitar kampus Universitas Brawijaya. Ini merupakan suatu acara rutin sebenarnya di FKUB, namun karena pandemi kemarin, pada saat pandemi kemarin kita menitipkan penyembelihan ke rumah-rumah pemotongan hewan. Tapi untuk tahun ini pertama kalinya kita mengadakan penyembelihan sendiri di lingkungan FKUB sendiri. Jadi ini dari kita, untuk kita, dan penelitian juga dari kita semua. Kegiatan ini rutin kita lakukan dari Fakultas Brawijaya sebagai salah satu tanggung jawab sosial kami pada masyarakat. Jadi kita juga melakukan penyembelihan hewan kurban yang kita kumpulkan dari Sivitas Akademika Universitas Brawijaya dan akan kita distribusikan pada masyarakat yang berhak untuk itu, dan juga sesuai sunnahnya juga akan di lingkungan Sivitas juga kita bagikan juga. Momen Idul Adha tahun ini, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pertama kalinya mengundang anak-anak panti asuhan, diantaranya Panti Asuhan Mizan Amanah dan Panti Asuhan Nurul Abiad untuk memeriahkan kegiatan penyembelihan hewan kurban serta memberikan kesempatan fakulty tour dengan berkeliling melihat fasilitas pendidikan dan laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Wisnu Barlianto, kegiatan ini sebagai bentuk motivasi kepada anak yatim agar mereka memiliki semangat dan cita-cita tinggi dalam bidang pendidikan. Selain melakukan penyembelihan hewan kurban, Fakultas Kedokteran UB juga mengundang anak yatim dari 2 panti asuhan untuk mengikuti prosesi kurban. Kehadiran mereka juga dimanfaatkan dengan mengajak keliling ke berbagai sarana yang ada di Fakultas Kedokteran. Panitia menjelaskan berbagai sarana dan alat yang ada di Fakultas Kedokteran. Tur kampus ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada mereka mengenai dunia kedokteran dan memberikan motivasi kepada anak yatim agar memiliki cita-cita tinggi dalam bidang pendidikan. Pertama kali kita lakukan, jadi yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memberikan contoh pada adik-adik panti bagaimana kita melakukan Idul Kurban itu, apa yang dilakukan dan juga tujuannya, sehingga memberikan inspirasi untuk mereka semua. Yang kedua,
kami memberikan kesempatan adik-adik untuk melakukan tour di fakultas untuk melihat fasilitas pendidikan, sehingga nanti ke depan bisa memberi semangat pada adik-adik untuk bersekolah lebih tinggi lagi. Mungkin siapa tahu nanti beberapa tahun lagi ada yang kuliah. Pemirsa, Jamaah Haji Indonesia melaksanakan prosesi lempar jumroh untuk melengkapi rangkaian kegiatan ibadah haji. Prosesi lempar jumroh ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jamaah haji menempuh jarak yang cukup jauh dari tenda hingga lokasi untuk lempar jumroh. Berikut laporan Citizen jurnalis UBTV Aldino Mafa langsung dari lokasi lempar jumroh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Subhatullah, koresponden dari UBTV. Alhamdulillah, hari ini kita akan lempar di hari ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Insya Allah kita akan lempar ula, wusta, dan aqabah. Mari kita lihat bagaimana kegiatan lempar jumroh di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jamaah Haji Indonesia menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan lempar jumroh. Diperkirakan jamaah menempuh jarak 16 km pulang pergi selama pelaksanaan tersebut. Untuk itu, petugas Haji Indonesia memberikan dukungan dengan memberikan air minum, makanan kecil, dan menyemprotkan air ke jamaah haji agar tidak mengalami dehidrasi. Jarak yang cukup jauh ditempuh oleh jamaah haji Indonesia dari tenda menuju lokasi lempar jumroh. Dengan kondisi cuaca yang terik, maka jamaah rentan mengalami penurunan kemampuan fisik akibat dehidrasi dan terpaan cuaca panas. Untuk itu, panitia haji memberikan dukungan dalam bentuk memberikan air minum dan makanan ringan di beberapa titik agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Dukungan ini sangat bermanfaat bagi jamaah sehingga stamina mereka dapat tetap terjaga selama menjalani prosesi lempar jumroh. Selain itu, petugas juga menyiapkan pos kesehatan bagi jamaah yang mengalami sakit sehingga cepat mendapatkan penanganan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Subhatullah, koresponden dari UBTV. Alhamdulillah, hari ini kita akan lempar di hari ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Insya Allah kita akan lempar ula, wusta, dan aqabah. Mari kita lihat bagaimana kegiatan lempar jumroh di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Juni, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,14% secara bulanan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, inflasi mencapai 3,52%. Deputi Bidang Statistik Jasa Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini menjelaskan bahwa komponen yang mendorong inflasi adalah makanan, minuman, pakaian, dan transportasi. Ketiga komponen tersebut dalam tahun ini menjadi penyumbang bulanan terjadinya inflasi. Inflasi kembali terjadi pada bulan Juni 2023. Inflasi bulanan pada Juni sebesar 0,14% yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan atau year on year, inflasi pada tahun ini mencapai 3,52%. Komponen yang menyumbang inflasi pada bulan Juni ini masih didominasi oleh 3 kelompok pengeluaran masyarakat, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan alas kaki, serta kelompok transportasi. Ketiga kelompok ini masih menjadi penyumbang inflasi bulanan yang cukup dominan selama bulan berjalan pada tahun 2023. Jadi inflasi sebesar 0,14% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 114,84 pada Mei 2023 menjadi 115,00 pada Juni 2023. Sementara itu, secara year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar
3,52%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,24%. Untuk inflasi tahun kalender atau year to date, kita nanti akan ulas secara khusus di slide berikutnya. Nah, jika dilihat secara series, sebagaimana disajikan dalam grafik inflasi Juni 2023 secara bulan ke bulan, terlihat lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, yaitu Mei 2023, yang sebesar 0,09%. Momen Idul Adha sebagai salah satu hari raya keagamaan memberikan sumbangsih terjadinya inflasi. Menurut Deputi BPS Bidang Statistik Jasa, berdasarkan data yang ada pada momen Idul Adha cenderung memberikan andil kepada terjadinya inflasi. Hal tersebut juga terjadi pada momen Idul Adha 2023 yang memberikan andil akibat kenaikan harga daging ayam, bawang putih, dan cabai rawit pada momen Idul Adha. Pergerakan masyarakat pada momen Hari Raya Keagamaan di Indonesia cenderung menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini juga terjadi pada saat momen Hari Raya Idul Adha pekan lalu. Berdasarkan data PPS, terjadi kenaikan harga pada komoditas daging ayam, bawang putih, hingga cabai rawit yang memberikan dampak inflasi. Berdasarkan data 5 tahun terakhir pada momen Idul Adha memberikan potensi terjadinya inflasi kecuali pada tahun 2020. Di luar tahun tersebut termasuk tahun 2023 yang juga memberikan andil terhadap terjadinya inflasi. Selama tahun 2019 sampai dengan 2023, terjadi inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha, kecuali tahun 2020 yang mengalami deflasi pada Juli 2020 sebesar 0,10%. Secara historis, kita bisa lihat tingkat inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha relatif lebih rendah dibandingkan periode Ramadan ataupun Idul Fitri. Kemudian jika kita tinjau dari komoditasnya, tingkat inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha selama 3 tahun terakhir ini didorong oleh komoditas volatile food atau makanan bergejolak seperti daging ayam ras, kemudian telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.